Tes 1 2 tes 1 2 3 tes coba tes tes dimajuin karena Kamis kan libur. Iya, libur. Tanggal 7. Ya, jam 6.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai latihan kami Tuhan, yang bukan IPL, singer, pemusik, multimedia Tuhan, dan semua pelayan Tuhan, Pak Abri yang melayani depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dunia. Enggak ada. Enggak ada. Lagian itu solo sih jatuhnya, bukan soalnya pasti agak susah kan? Ya, susah. Kalau nggak terbiasa pasti. Aku percaya janjimu kalau Ya Tuhan. ya bukan udah salah bukan aku aja sih kayak Sampai Cio nyobain mobilnya kan? Gak ada mobilnya. Ya. Kapan keluar Pak? Baru keluar. Hah? Baru Iya. keluar. Kemarin Jumat. Iya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Tinggi. Coba. Masuk kan? Tes 1 2 tes gimana yang lain sih? Cukup gak suaranya? Cek. Tes, tes. Suara saya lebih gede dari rumah kok. Ya, oke. Suara singer daripada ada gitu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita.
Itu segala puji syukur ada itu mandalinnya harusnya, cuman nggak usah sih. Itu Tamecu haleluya, Tamecu haleluya. Semangat. Segala putih ya, bukan? Sorala haleluya, sorala. Ketinggian nggak? Coba kalian, suara kalian. Nyala ya? Udah ya? Sorala haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saya awal lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sampai jumpa. Soralah. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Okay. Next. Kalau aku udah siap.
Coba ya, mau masukin suaranya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kesalahannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Oh, boleh. Yang ketiganya itu Allahku Oh iya benar, dahsyat, lupa. gitu. Ya udah di ini. Tinggikan Tiga kali, tiga kali. namamu. Tinggikan namamu. Tiga. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorry, aku lupa. Ini ada lagu diganti ya satu. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Besok ini ya. Sekalian ya. Oleh sekarang telah tiba. Itu ada satu diganti sih. Soalnya kita pejaman kudus hari ini. Hah? Perjamuan kudus kapan nanti? Setelah firman atau kayak sebelumnya? Setelah firman sih. Bentar. Atau mau dikuburi kuasa dulu ya. Sebenarnya lagu kita gak ganggu sih ya yang fresh itu ya. Nanti kan itu iya. Berarti yang ini dulu. Ku diberi kuasa dulu berarti. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Hah? Tiga. Udah, jangan sampai lewat jam Jam 8. Jam 8 ya. Iya pas. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kayaknya yang ini mau dipotong sih, soalnya takut durasi sih. Soalnya hari ini ada itu. Jadi yang ini barusan ini minggu depan aja. Soalnya minggu depan saya juga WM. Yang apa ya? Ore darah anak domba aja lah langsung. Jadi yang pemimpin puasa sama bila pemenang Ini diganti minggu depan aja deh. Soalnya durasi sih takutnya. Anak kuda saya tetap sih. Sekarang telah tiba. Harusnya sih di itu ya. Berarti setelah firman ya. Pak, tapi yang apa? Kalau lagu cepat gak apa-apa ya di itu di perjamuan kudus. Jangan lebih cepat, gimana tuh perjamuan orang Kemarin Bapak bilang kan lagu oleh darah anak domba. Base-nya itu. Jadi yang di perjamuannya lagu apa, Pak? Dengan Jermanik. Dengan darah. Oh iya ya benar. Dengan nyawa kau terus Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. dengan darah. Dengan
dua kali, sorry. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dua kali, sorry. Jadi ini jadi 3 bulan. Bentar, aku percaya 7.20 aja si kalau kantor begitu 7 sampai 8 kurang 10 ya. Setengah 8 mulai. kalau gitu doanya saya itu aja. Doa biasa kan? Oh, ini lompat aja lompat. Jam 8 kurang 10 udah selesai. Ini 20 menit. Mungkin dia berarti lagu ya langsung ngomong lagi. Tidak berarti pakai salam doang. Jadi ini habisin aja langsung ke aku percaya gitu. Langsung kosong. Iya, semua udah ketemu. Ya, apa kabar? Halo. Halo. Siapa ini nama? Istighfar. Mau ketemu ya? Waktu itu ya? Pernah mau Ram? Oh iya, Gram. Aja dulu. Ini aja. Yesus cinta saya yang pertama Australia puji syukur Allah dahsyat. Yang terakhir itu yang patut kasih. Yang D yang main DJ. Yang itu yang Yesusku berseru dengan darahmu. Itu aja. Soalnya durasi sih. Durasi aja dicari aku. Salah. Kalau mau nanti habis mantap begini kan jadi lebih luar sih. Kurang ya, aku percaya. Bisa sih itu. Enak itu lagunya. Udah bagus. Persiapan dulu ya. Apa biar? Kalau mau, ya persiapan dulu yuk. Ayo, ayo. Yuk, lagu apa mau ya? Atau yang tadi aja lagu. Iya, aku percaya. Ini aku percaya yang mana nih? Ya ada yang seperti engkau. Ada yang Seperti engkau begitu mengasihiku. Udah. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti engkau.
setiap hati Bapak yang terima Bapak. kasih. Berkati ya Bapak WL, Biar Roh kami menyala-nyala dan kami ini dalam hadirat-Mu ya Allah. melalui puji-pujian mereka ya Bapak. Jemaat-jemaat muda dapat mengenal hadirat-Mu ya Bapak, dapat menjumpai Engkau secara pribadi ya Bapak. Ya Bapak, Engkau juga berkati ya Bapak seluruh sound system ya Bapak, dari sound Amin. dan juga multimedia ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak, agar seluruh teknis-teknis yang ada ya Bapak dapat berjalan dengan Amin. lancar ya Bapak. Engkau juga berkati mendoa kami yang selalu setia ya Bapak dalam mendoakan Siti Pak ya Bapak. Amin. Engkau Lawan berkati Siti Pak. berlimpah-limpah ya Bapak. Engkau berkati juga pembicara ya Bapak yang Curahkan hari kuasa. akan memberitakan firman-Mu ya Bapak. Amin. Engkau berkati juga mendampingi pembicara ya Bapak, Asya dan juga dokumentasi warna segala macam ya Bapak. Engkau berkati berlimpah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ini Pak, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Amin. God bless us. Tes, masih kurang. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Shalom. Dan nanti habis itu baru kita masuk lagi dia di Bali. Pertemuan dulu. Dia
Nanti habis itu bawa kita kan. Tes 1 2 tes. Dia udah alam nggak jauh di situ? Terus ada ya? Bisa habisan 4 tahun loh.
Terima
ada kegiatan mobil kan ya. Misalnya dulu dari Jawa, dari rumah saya merah coba. Kalau ada Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Yang merasakan sukacita lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Bisa. Tes. Terima kasih
GKI Tuhan, untuk GKI Akadia Tuhan yang selama ini mendukung kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Pak Afri di tempat ini Tuhan, yang menggembalakan Tuhan, beserta Bu Lena, anak-anaknya Tuhan, kepala pelayan-Mu yang terpanggil Tuhan. Tuhan, Engkau berkati GBI City Pak Tuhan, GBI Akadia Tuhan, semua jemaatnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. GBI Akadia yang sedang melakukan pembangunan Tuhan, rumah-Mu Tuhan, Engkau cukupkan segala anak kebutuhannya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan, Engkau akan memberikan tempat Tuhan untuk GBI City Pak Tuhan, yang lebih baik Tuhan, yang untuk menjadi tempat pendidikan Tuhan untuk anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Siti pada itu A sampai itu H Tuhan, Siti Galden Tuhan, Gofrey Tuhan, dan sekitar Siti Pak Tuhan, biarlah lawatan-Mu daripada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Haleluya, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami bisa mulai ibadah ini anugerah Tuhan. Amin. Kami mau disiapkan menjadi murid yang akan diutus untuk memenangkan, menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan, kami mulai dari keluarga kami mulai dari diri kami sendiri. Amin. Kalau kami boleh ada sampai hari ini anugerah Tuhan ini, kami mau siap-siapkan. Amin. Tuhan, pakai kami semua sebentar hamba-Mu ini yang terbatas ini, pakailah dengan cara-Mu yang tak terbatas. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Bahkan di awal bulan ini kami persiapkan diri kami terus mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cerita menyambut firman katakan amin. Bagi Tuhan tadi saya saudara kita. Pertama sahabat kita semua shalom. Shalom. Ya saudara, memang sebelumnya biasanya ibadah itu kan nyanyi di awal, bunyi nyembah Tuhan di awal gitu ya, setengah jaman lebih kurang lebih ya. Tetapi hari ini saya putar sedikit karena hari ini saya harus balik ke Arkadia untuk ada pemimpin datang untuk ibadah di tempat kita di Arkadia, di rumah kita. Jadi
saya dampingin dia dan saya ada cerita sama Pak Apri. Saya bilang, Pak Apri ini saya bisa begini nih, gimana? Bisa dirubah dikit? Nggak bisa, ya, kan kita kan murid kan, jadi bisa dirubah dikit. Amin. Nah, coba lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediaman. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, jangan menghemat. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Kasih tahu kiri kanan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah siap, katakan amin. Oke, setelah lagu ini adalah lagu awal Gembala Pembina memulai pelayanan, dan ini juga lagu awal kita memulai misi di sini. Jadi kalau kita ingin mengembang ke kanan ke kiri, kita mesti lapangkan kemah kediaman. Artinya gini, ada banyak hal yang harus kita persiapkan, sediakan untuk berubah. Kita ditegur, kita dinasehatin, bahkan kadang-kadang kita dimarahin untuk berubah. Para pemimpin khususnya, saya kalau kita mau maju, maka syarat utamanya adalah rendah hati. Apa saudara? Rendah hati. Dan biasakan diri beradaptasi pada keadaan supaya kita dapat menerima perbedaan. Bisa amin ya? Kenapa saya ngomong ini? Karena kan kita berdiri pada banyak kepala gitu, hati banyak hati gitu. Nah, saya mau ajak saudara tahu kenapa ini menjadi awal saya. Tiba-tiba Tuhan kasih lagu, tadi nyanyi lagu ini bentar. Karena kadang-kadang kita nggak cocok dengan apa putusan atasan, apa putusan pemimpin di lokal misalnya, atau apa putusan teman-teman sepakatan itu. Tapi tahukah saudara, apapun keputusannya, kalau kita udah sepakat, ayo sama-sama dengan gembira. Sama-sama dengan gembira. Sama-sama dengan apa? Gembira. Jadi yang baru datang bingung, lu kok udah ini namanya? Saya datang lama nih. Memang ini firmannya diubah di depan. Nah, tema hari ini adalah tema besar 2024, bangkit dan menjadi teranglah. Bisa ngomong sama-sama? Bangkit dan menjadi terang. Sekali lagi, bangkit dan menjadi teranglah. Ayatnya di mana? Ayatnya dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, saudara, ini ayat sudah dibacakan, saya juga sudah menyimak khotbah di sini dan saya lihat juga itu, dan ini akan saya percaya memperlengkapi kita, perspektif kita tentang bangkit dan menjadi teranglah. Haleluya. Mari saya cepat sampaikan ini. Ada dua hal alasan mengapa kita harus bangkit. Ada dua hal, ada berapa? Dua. Nah, memang agak ngeri-ngeri sedap nih. Hari ini ngomong tentang angka ya, 2, 3, 1, kecuali 4, 5, 6, dan 7 nggak ada masalah. Tidak 1, 2, dan 3 kita harus pikirin. Tapi ini memang ada dua hal alasan. Jadi katakan dua hal. Dua hal alasan. Mengapa kita mesti bangkit? Dan sebagian besar ini pekerja gereja. Jadi hari ini mesti siapkan diri bangkit. Yang pertama adalah, ayo baca dulu dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sudah muncul di depan. Baca sama-sama 2, 3. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Yes. Katakan amin. Ya, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke, saya nggak bicara tentang kemuliaan Tuhan yang terbit, artinya kemuliaan Tuhan yang datang, artinya Tuhan memberikan perkenanan. Katakan perkenanan kepada saya dan saudara hari ini bisa napas, bisa ada ibadah di sini untuk menerima pesan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Nah, sekarang ini bangkit dan menjadi teranglah. Mengapa kita, atau alasan apa kita untuk bangkit? Yang pertama, ini kata firman atau firman Tuhan yang berkata. Jadi kenapa kita bangkit? Karena firman yang berkata atau Tuhan yang berfirman. Bisa sama-sama bilang Tuhan berfirman untuk saya bangkit. Ya, makanya kenapa kita mesti bangkit? Karena kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan.
Oke, saya ingin jelaskan di dalam kata bangkit ini mengandung kuasa. Mengandung apa? Kuasa. Bangkit berarti berubah dari posisi yang sekarang ke posisi yang baru. Teman-teman semua duduk di sini. Pada saat saudara saya berkata, ayo sekarang bangkit, duduk, berdiri sekarang, maka berubah kita dari duduk jadi berdiri. Atau yang tadinya tidur, lalu mulai duduk, bangun, wake up. Jadi dari tidur, jadi bangun, namanya apa? Bangkit. Dari duduk seperti ini berdiri namanya bangkit. Artinya berubah, lebih siap, itu bangkit. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga pernah menuliskan kata ini yang sama, tapi dengan kata berbeda, tapi kuasanya sama. Waktu para murid berjalan menyeberang sungai, menyeberang danau dengan perahu, ingat ya. Dan tiba-tiba ada angin sakal, dan mereka takutan gitu. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air, ingat ya, tahu ya. Lalu Petrus, nah siapa? Petrus itu orang yang excited ke gereja. Petrus itu melambangkan gereja. Petrus batu karang, di atas batu karang ini gereja akan membangun umatku. Nah, Petrus berkata kepada Tuhan begini, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku ke situ. Kemana? Ke situ. Kemana kan? Dekat Yesus, dekat menemui Tuhan Yesus. Bukan berenang, tapi dikatakan berjalan di atas. Saya mau pikir ya. Petrus ini hebat banget. Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan ke situ, berjalan di atas. Bukan berenang. Lalu Yesus berkata apa? Datanglah. Apa dikatakan? Datanglah. Nah, kata datanglah dengan kata bangkitlah itu satu kata yang sama punya kekuatan untuk membuat orang menjadi kuat dan berubah. Waktu Petrus mendengar kata Tuhan Yesus, datanglah, seketika nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai C, nggak pakai apa-apa, langsung dia melangkahkan kaki keluar dari perahunya dan apa? Berjalan di atas air. Tahu firman itu kan? Saya nggak perlu buka ya. Jadi waktu Petrus melihat Yesus dan percaya bahwa itu Tuhan, seketika kekuatannya muncul, seketika kekuatannya ada, keberaniannya untuk keluar dari zona manusiawinya dia bisa membuat dia mampu keluar dari perahu itu. Hari ini untuk bangkit sesuai firman Tuhan, kita mesti punya fokus atau mata yang memandang kepada Tuhan. Bisa amin? Oke, saya lihat saudara belum begitu semangat, mungkin karena belum nyanyi ya. Tapi nggak apa-apa, nyanyi ntar ya. Kita nyanyi ntar Yusuf paham katanya Yusuf. Nah, oke, saya ceritakan atau sampaikan kisah yang lain. Ingat ada dua orang rasul setelah Pentakosta namanya Petrus dan Yohanes. Dia masuk ke gerbang indah. Ada satu orang lumpuh, minta. Semua orang dia minta, bukan cuma Petrus Yohanes, semua orang datang Bapak juga diminta. Pak minta Pak gitu, pasti. Nah, Petrus melihat orang ini waktu dia minta, dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret, apa dikatakan? Bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Nah, kata bangkit dan berjalanlah, Petrus dan Yohanes mengatakan itu kepada orang lumpuh tadi yang udah tahun-tahun di situ, nggak ada harapan, makanya cuma satu harapannya, ngemis. Tapi waktu dia mendengar kata bangkit dan berjalannya, dia dengar demi nama Yesus orang Nazaret, yang saya percaya orang ini pernah mendengar nama yang spektakuler itu, karena dia ada di zona itu, ada di daerah itu. Dia pernah mendengar orang mati bangkit, dia pernah mendengar orang buta melihat, dia pernah mendengar orang tuli mendengar, bisa mendengar. Tapi dia nggak ngalami itu mungkin karena dia nggak ada yang antar ke sana. Dia harapannya hanya satu, mengemis. Tapi waktu dia mendengar demi nama Yesus, demi apa? Nama Yesus orang Nazaret, timbul kepercayaannya. Baru waktu orang ini melihat Petrus, melihat Yohanes, iman yang muncul, iman yang terimpartasi dari perkataan Petrus. Jadi Petrus berkata, bangkit dan berjalanlah. Maka seketika orang lumpuh ini jadi berani berkata, ya aku pasti bisa. Dan dia mulai kuat kakinya. Petrus mengulurkan tangannya dan menolong dia untuk berdiri. Tapi kalau dia nggak punya kepercayaannya, dia akan berkata, nggak mungkin saya bisa bangkit. Tapi karena dia percaya, dia punya ingatan tentang nama siapa? Yesus. Maka tiba-tiba kekuatannya muncul. Ini penting banget untuk kita pahami ya.
Kalau hari ini kita mau bangkit karena itu firman Allah, percayakah kita masih adakah fokus kita kepada Tuhan? Sebab tanpa fokus kita kepada Tuhan, rasanya seperti Petrus. Begitu dirasakan tiupan angin, fokusnya mulai beralih kepada sekitar. Apa terjadi? Dia mulai tenggelam. Kita nih kalau nggak fokus sama Tuhan, lihat perasaan orang lain, lihat orang lain, keadaan orang lain, omongan orang lain, maka kita jadi tenggelam. Bisa nanti bilang amin? Kamu bisa nanti bilang amin? Jadi kalau nggak bisa fokusnya dipertahankan, percaya deh nggak kuat lama. Kita akan mudah goyah, entar senang, entar enggak, entar senang, entar benci, entar senang, entar sebel. Nggak bisa. Bisa nanti maksud saya. Jadi kalau gitu, kita mau bangkitnya, pasti mau bangkit karena itu firman Tuhan. Tapi dengan fokus yang benar, dengan percaya yang sungguh-sungguh, bisa amin. Jadi fokusnya benar kepada Tuhan aja. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh. Kita ini sekarang ada di era Pentakosta ketiga, yang sekarang yang mustahil sedang Tuhan kerjakan. Nanti kita ngomong. Itu pertama. Alasannya mengapa kita mesti bangkit, katanya firman Allah. Yang kedua, ayat yang kedua dari Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua, mari baca bersama-sama lagi. Yesaya 60 ayat yang kedua. Baca 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kegelapan menutupi bumi. yes, tetapi yes, Dan kemuliaan yang menjadi nyata. katakan amin. Alasan kedua mengapa kita mesti bangkit, Alkitab mencatat bahwa sebab kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Keadaan ini kita nggak bisa pungkiri. Keadaan ini memang sangat-sangat kita nggak bisa hindari. Beberapa waktu lalu, bahkan di sini mungkin pernah Pak Apri nggak tahu ya. Saya tuh banyak ide, banyak idenya itu. Saya bilang di rumah kita itu rumah kita ya. Kemarin siapa? Si Yohana ya, Mama Rahel itu doain. Oke, thank you ya, udah datang ya doain ya. Terus Kiki, ya. Terus ada Pak siapa lagi itu, Santi dan sebagainya. Disebutin lupa ada kelewat, nggak salah lagi aja. Oke ya. Nih, iya, mau minta aja. Pak, Bapak mah banyak idenya. Sebenarnya ini kadang dia bilang, banyak banget idenya. Saya mau bikin stasiun radio, saya mau bikin stasiun TV streaming, bukan TV yang kayak RCTI. Gue kan, saya kan bukan, atau Metro TV emang Surya Paloh, saya kan. Saya bilang gini loh, saya bukan tipe orang yang narsis. Tapi saya jadi narsis gara-gara bukan narsis. Saya jadi begitu bersemangat karena waktunya sangat-sangat mengerikan. Kita nggak berpikir kan kalau keadaan ini nggak baik-baik saja. Saya cerita. Kemarin di jalan waktu mau NDPD bawa Bill Gates, kan udah tahu ya Bill Gates bikin chip yang akan diimplant ke dalam tubuh manusia agar semua catatan keuangan, semua kesehatan medis ada di situ semua. Jadi kamu nggak usah repot-repot bawa ATM, nanti mau marahin nggak usah bawa handphone, nggak usah bawa apa. Nanti nggak bisa ngomong, halo, Pak Yakobus apa kabar? Nggak ada handphone, kan sudah ada di sini semua. Oke, itu artinya anytime kamu ada di mana aja, si pemerintah global ini akan mengontrol kamu di mana. Begitu kamu mulai keluar dari jalur dia dipencetnya, pusing banget, pusing. Ingat nggak Sundoko? Dia dikasih apa tuh? Apa tuh? Ring di kepalanya. Jadi kalau badan baca mantra langsung ya mulai ngerti maksud saya, ngerti kan? Ini nggak kayak saya, tapi ternyata bukan hanya Bill Gates, Elon Musk sudah mentrial dengan satu orang, tapi dia untuk kesehatan pengobatan syaraf katanya. Dari satu orang dia mengkritik percobaan, kita ngomong percobaan dia ditaruhkan chip untuk itu. Pertanyaannya, ada banyak teman-teman saya termasuk ada Komjen Dharma Paringkuan yang berikut sekali, dia marah sekali, dia mau bikin tidak boleh. Betul, kita berusaha bisa, tapi firman udah berkata begitu kok. Berarti maksudnya itu pasti terjadi nggak? Pasti terjadi. Kamu minta nggak jadi, mintanya tetap jadi kok. Firman Tuhan bilang begitu. Makanya kita bilang Yesus berkata, jika waktunya tidak dipersingkat, satupun di antara yang hidup tidak akan ada yang selamat. Apa maksudnya dengan apa yang saya omong barusan tadi tentang kegelapan? Kenapa
mau mengisi tentang stasiun radio, saya mau diinfluence untuk banyak misi sekarang. Karena biar semua orang dengar nama Yesus. Everyone, katakan everyone. Semua orang, katakan semua orang mendengar nama Yesus dan mendengar kabar baik. Terserah dia. Karena kita bilang, jika semua berita kabar baik sampai ke seluruh bumi, semua orang dengar, maka datang Tuhan. Amin ya. Maka waktu Tuhan datang, itulah yang menjadi rinduan kami. Maka sekarang kita sedang sprint, lari cepat. Saya beberapa pergi ke gereja-gereja untuk menggambar-gambar, untuk memotivasi. Ayo, jangan cuma pusing mikirin gerejamu terus aja ke dalam terus. Nggak persiapkan murid untuk diutus, nggak persiapkan murid untuk pergi gitu loh. Karena kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kan terangmu nggak ada. Terang kumpul Silo. Ibu rakyat, nama rakyat terang, Yohana terang, pabrik terang semua. Di sini terang semua. Apa nggak Silo kita? Apa Silo semua kan terang semua. Tapi kita diutus untuk apa? Menjadi dampak di mana? Di kegelapan. Mulai ngerti sekarang? Mengapa kita masih bangkit? Karena di sekitar kita mengalami kegelapan. Katakan sama-sama. Mengapa saya harus bangkit? Karena sekitar saya mengalami kegelapan. Saya percaya ini pelajaran murid. Itu kedua alasan. Nah sekarang 3 tujuan. Jadi ada 2, ada 3. Saudara pilih sendiri ya. Ada 1 nggak disebut ya. 1 itu adalah prioritas yang nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Nomor 1 siapa? Yesus. Nomor 2 alasan, yang 3 tujuan. Ada 3 tujuan untuk kita sesudah bangkit ini. Ada 3 tujuan. Ayo baca ya. Ayat 3 dari Yesaya 60 ayat yang ketiga. Yuk baca saya baca Yesaya 60 benar ya. Ayat 3. 2, 3. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin. Amin. Dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun datang dan raja-raja. Pernah lihat habis hujan gede banyak lalat kumpul di situ. Dia bukan cari rumahmu, bukan cari rumahku, dia cari apa? Terang. Begitu dia terang, lampunya dimatiin, maka lalunya akan pergi mencari apa? Terang yang lain. Gitu kan ya? Sekarang itu kayak begitu. Untuk apa kamu bangkit menjadi terang? Agar kamu dapat dimintakan hikmatmu oleh sekitarmu, pemimpin-pemimpin sekitarmu, mungkin RT, mungkin RW. Kita nggak mau raja dulu deh ya. RT dulu. RT datang nggak ke kita nih? Aduh, gimana Om Rakyat? Gimana Pak Kiki? Gimana Pak Boy? Gimana Ciana? Ya saya ngerti namanya. Jangan sampai Pak RT juga datang, malah jauh dari kita. Iuran kagak mau bayar. Sekali bayar beruntung. Sekalinya bayar demo. Ya ini senyumnya ada pengalaman di sini. Saya banyak saudara tahu hari-hari ke depan Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi penasihat. Menjadi penasihat. Tuhan kita itu penasihat aja, Tuhan Yesus. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang ditaruh menjadi eklesia. Menjadi apa? Eklesia. Apa itu eklesia? Pengertian pertama eklesia adalah dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi eklesia yang kedua artinya begini. Peperangan itu kan biasanya pasukan tempur awal perintis, namanya pasukan perintis itu menghancurkan semua yang menjadi musuh. Lalu sudah beres semua, maka biasanya ditaruh seorang gubernur jenderal atau perwakilan dari satu negara atau kerajaan. Kalau dulu Belanda kan taruh namanya gubernur jenderal atau yang kita kenal ondernemer. Nah, kita pernah dengar ya, Tuan Demang orang sekitar, tapi ondernemer itu biasanya orang Belandanya ditaruh. Nah itu disebut dia namanya eklesia. Orang yang ditaruh mewakili kerajaan di tempat itu. Untuk apa? Untuk menentukan hukum. Untuk apa? Untuk dimintakan nasihat, untuk dimintakan keadilan. Dialah orangnya. Pertanyaannya buat kita, apakah kita menjadi orang yang dibutuhkan sekitar kita atau enggak?
Tujuan Tuhan memanggil kamu untuk bangkit adalah agar engkau jadi dampak bagi orang di sekitarmu, khususnya para pemimpin. Kau nggak amin? Sekitar kita. Saya bersyukur kita ini bisa jadi berkat. Kita mulai ditanya, Pak, gimana pendapatnya tentang warga gini. Ya kita harus bikinlah semacam perkumpulan warga yang saling membangun, bla bla bla. Doain dia doain sekitar kita 2 keliling tiap hari. Kami di sana 2 keliling. Jadi di Arkadia itu memang ada 2 keliling bersama. Arkadia nanti ke Kulkul, Gembala dan timnya 2 keliling gantian tiap hari itu. Tapi yang kedua di blok demi blok atau area demi area itu ada 2 keliling. Seperti City Park lah, ada 2 keliling City Park gitu ya. Itu ada 2 keliling. Tujuannya apa? Saya percaya ada dampak secara spiritual yang akan menggarami kota itu, daerah itu. Namun hari ini kita punya tugas memberkati kota. Bisa amin. Itu tujuan yang pertama ya, agar kita menjadi orang yang dapat diambil nasihatnya, ambil pendapatnya. Oke, yang kedua, tujuan yang kedua, ayat yang keempat. Tujuan yang kedua, ayat yang keempat dari Yesaya pasal 60, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka semua datang berhimpun kepada Yes. anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, Yes. dan anak-anakmu perempuan di gendong. Katakan amin. Amin. Lihatlah dan pandanglah sekelilingmu. Anak-anakmu laki-laki dari jauh datang, dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya nggak mau membahas tentang digendong mau datang, saya nggak. Tapi tujuan Tuhan untuk saudara bangkit adalah selain berdampak untuk lingkungan, untuk para pembesar, para pemimpin di sekitar kita, tapi yang kedua adalah untuk kita memulihkan keluarga kita. Kau nggak amin? Untuk memulihkan keluarga. Semua keluarga kita bisa kumpul. Maka saya pernah ceritakan saya bilang sama Tuhan Yesus, boleh nggak aku minta sebagai hamba Tuhan, kan boleh minta kan? Saya jarang minta, saya selalu mau bersyukur. Tapi kalau Tuhan boleh saya minta rumah yang gede. Saya bilang, maksudnya bukan pengen kaya raya rumah gede, karena keluarga saya itu cukup gak kecil. Dari keluarga saya ada 5 bersaudara. Dari Ibu Yeni itu ada 13 bersaudara. 12. Banyak juga saya ambil lupa. Sampai kita nomorin 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya antara bukan dari 10 lah, 11 sampai 12. Jadi rumah besar itu untuk apa? Agar kita jadi rumah kumpulan. Pas kebetulan ya. Pas puji Tuhan, mertua saya ikut sama saya. Jadi otomatis kan jadi rumah tua kita. Betul nggak sih, Mama? Betul kan? Yang ditempatin sama mamanya kan pada kumpul rumah yang ditempatin ya. Sebenarnya saya jadi kayak ketua-tuaan. Bukan ketua-tuaan. Maksudnya mereka datang gitu, dan saya bersyukur, saya bilang, ayo kumpul. Dan saya senang saudara, sama keluarga, sama kami ada kakak istri saya, gabung sama saya, karena suaminya dipanggil Tuhan. Ya udah kita bareng sama saya. Kasih Tuhan cukup. Artinya gini, belas kasihan kita, kemurahan kita harus turun nampak di semua orang. Bukan ditonjol-tonjolin, bukan, tapi nampak gitu. Nampak kan bukan berarti sombong kan? Orang udah lihat sendiri gitu loh maksud saya. Saya cuma bilang ke Tuhan, boleh nggak? Aku minta rumahnya gedean dikit. Puji Tuhan dikasih rumah selalu ikut. Jadi agak gedean dikit lah, ada lebih-lebihnya. Kumpul. Dan inilah yang Tuhan mau, kita menjadi sarana buat keluarga kumpul. Tadi sore, kemarin sore, saya diminta kumpul keluarga. Ada yang sakit ya, namanya hari ini kita doain coba. Yang di rumah pagi doain. Itu 2 kali kolab, dia langsung ngejam, dia langsung pingsan gitu, karena langsung penyumbatan pembuluh jantung sampai sekian cuma di bawah 10% apa berapa persen gitu. Pingsan, istrinya bawa ke rumah sakit 2 kali itu. Saya udah berkali-kali ngomong, saya bilang udah serahin hidup sama Tuhan. Dan kemarin terakhir di Fatmawati saya datang lagi terakhir, saya bilang udah ini kali saya udah datang lagi nih, kamu doa, saya doa biar Tuhan jamah sembuhkan, tapi serahin hidup. Nah kemarin 2 hari lalu sebenarnya saya diminta untuk datang ulang tahun dia di hari kemarin ulang tahun dia. Mau ulang tahun sekarang syukuran. Ya udah datang aja. Ternyata itu dikumpulin semua untuk dengar firman Tuhan. Karena saya kumpulin mereka memang saya sharing, karena satu di antara keluarga yang jadi pendeta itu saya. Ini kayaknya nggak ada, belum ada, tapi nanti ada.
Yesus ada di dalam kita. Maka tercermin kita jadi orang yang murah hati. Kita yang mudah berbagi. Katakan murah hati. Taruh di dada bilang murah hati. Kurang kencang kayak murah hati. Saya lihat bukan cuma bikin salah satu makanan tuh murah hati, tapi setiap hari kita mesti murah hati. Amin ya. Selasa bagus, tapi jangan tiap Selasa doang. Tapi setiap hari kita mesti murah hati. Amin ya. Sehingga semua keluarga kumpul. Amin. Jangan dibalik nih, keluarga kumpul takut sama kita gara-gara takut diutangin. Yang ketiga, kayaknya terus yang pantan tahu aja. Apa dia jadi ada sepanjang di rumah saya apa ya? Nah, bertobat. Amin kan? Supaya kita ini berkat bagi keluarga kita. Jangan jauh-jauh, keluargamu sendiri belum dilayani kok. Amin. Yang ketiga, terakhir. Nah, yang terakhir. Ayat yang kelima, ayo bacakan satu orang. Nah, ini penting sekali. Dengarkan ini satu orang baca. Ayo silakan baca. Ayat yang kelima dari Yesaya 60. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, katakan haleluya. Apa tuh maksudnya ayat ini? Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan sedang mencari dan ingin menemukan orang yang dapat dipercaya kekayaan bangsa-bangsa. Tujuan yang ketiga untuk kita bangkit. Yang pertama tadi apa? Agar kita menjadi berkat bagi lingkungan, khususnya para pembesar, para petinggi kita. Amin gak? Makanya doakanlah negara kita besok pemilu. Yang kedua apa? Dampak besar bagi apa? Keluarga, pemulihan keluarga. Yang ketiga, Tuhan ingin kita bangkit karena Dia ingin menemukan orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya untuk harta bangsa-bangsa. Agar apa? Agar rumah Tuhan semarak. Ayo coba, pindahin lagi satu lagi, Hagai 2 ayat 8. Hagai 2 ayat 8. Hagai pasal 2 ayat 8. Coba bacakan. Hagai pasal 2 ayat 8. Di situ kita pakai yang dalam kurung ya. Jangan itu kan 7. Nah, dalam kurung. Nah, Hagai 2 ayat 8. Nah, ya. Yuk, silakan. Bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Amin. Ini adalah satu korelasi hubungan antara yang tadi Yesaya 60 ayat 5 dan Hagai 2 ayat 8 tadi. Bahwa Tuhan memang sedang memberikan. Bapak Ibu Saudara, percaya tidak? Nah, yang perlu percaya itu tidak pilihan. Kita nih arti saudara juga ada di sini. Keluarga besar GBI kali ini keluarga kita semua. Di sini juga keluarganya kalian. Kami dan kita ini berdoa dari tahun 2013 untuk tempat sendiri supaya benar-benar maksimal. Sama kita pakai tempat, kita paksain di bawah. Padahal nggak ideal. Ibadah itu paling ideal di atas. Maksudnya spesial di atas, di bawah berkantor segala macam. Cuma karena ngontrak kan nggak boleh begitu dan semana-mana enak aja dibongkar-bongkar terus susah loh benar ini. Kan gitu. Kita berdoa. Tahu doa Tuhan tahu. Tapi saya nggak pernah sedikit pun meragukan bahwa Tuhan tuh punya cara dan membangkitkan apa disebut harta bangsa-bangsa. Tapi dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Katakan dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Waktu itu saya cerita bahwa siapa yang mau dipakai untuk kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan. Saya ceritakan berapa penghasilanmu sekarang. Jangan ngomong, sebut dalam hati dia. Misalnya 5 juta, misalnya 3 juta, misalnya berapa gitu ya. Kalau kamu lebih dari itu, Tuhan kasih. Berani nggak kamu dari kelebihannya itu kamu nabur lagi 10% untuk rumah kita? Beberapa orang Andre dan Dati sekarang udah angkat tangan. Saya mau. Yes, saya doakan. Dan tahu nggak saudara, orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan sekarang ditemukan dengan jalan berkat. Katakan amin. Jalan hikmat. Ini saya buktiin. Dan mereka-mereka yang sekarang Akadia ini tempat rumah kita itu udah lunas. Udah lunas. Sertifikat belum jadi ya. Tahu nggak caranya gimana? Belum cepat tangan sebenarnya saudara.
ada beberapa pengerja berani kasih sertifikat rumahnya. Kita mesti tebus di gereja. Jangan nuntang sama kakak kelompok. Misalnya Yohana, misalnya ini Mika, ini Morahel rumahnya. Dia taruh di bank, ambil uang cashnya, dia cicilin. Ini buat tebus gereja. Harga dia hari ini begitu. Ini pengerja kasih rumahnya, taruh di bank. Dia nggak naruh di bank, bukan saya naruh, dia sendiri pinjam duit di bank. Ini pinjam duit di bank. Saya mau ditanya ini bukan ingin saudara gimana. Saya tahu betapa cinta rumah Tuhan itu menghanguskan kita. Betapa kita rindu itu tempat menjadi tempat kediaman Allah supaya banyak orang diselamatkan, saudara. Kita berani taruh seperti itu, saudara. Tapi tahu, saudara, orang-orang yang berani begitu radikal seperti itu, Tuhan bukain begitu besar jalan-jalan berkat bagi mereka. Saya nggak perlu kata orang ya, karena orang-orang ini biasanya orang tersembunyi, biasanya nggak pernah tampil di mimbar. Tahu, saudara? Biasanya nggak pernah tampil, nggak pernah muncul di layar kita, nggak pernah muncul. Tapi orang-orang udah jadi murid. Harga dia itu udah lunas, tinggal kita bayar aja utangnya sama bank. Yang bayar itu sendiri gitu, ya kamu sendiri bayar gitu ke bank gitu, bayar sendiri gitu ke bank. Paham maksudnya? Hari-hari ini Tuhan mau lihat orang-orang yang punya jiwa seperti itu, radikal gitu, ada nggak gitu, saudara? Saya nggak sedang bandingkan, karena saya nggak sebut orang ya kan, supaya saudara nggak, dia pun nggak pernah saya sebut. Saya bilang sama dia, sorry ya, kamu mau nabur berapapun saya dihargai, saya nggak pernah sebut. Kita nggak pernah sebut, nggak mau. Kita nggak pernah sebut nama orang. Kita semua adalah orang yang berandil atau berdampak pada tempat ini. Nah, saya ngomong seperti ini. Kuncinya satu. Coba ayat 8 tadi dalam apa tadi? Haggai pasal 2. Ayat 8 dikatakan mengalir ke rumahku. Rumahku siapa? Saya. Katakan saya. Rumah Tuhan di dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru adalah siapa? Saya. Gereja Tuhan adalah saya. Maka dikatakan mengalir ke rumahku, kata Tuhan. Coba pikirkan kata mengalir. Biasa air mengalir dari mana? Tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Makin rendah kamu